Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin proses presentasi proposal kelompok 4 yang diketuai oleh Resmayanti, yang beranggotakan Fitra Dwi Andira, Ashraf, dan saya sendiri, Chairul Chandra Pranugra, dan terakhir Dara Musti. Baik, selanjutnya saya mempersilakan kepada Fitra Dwi Andira sebagai pemateri pertama untuk membacakan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang, yaitu seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah pula kebutuhan manusia akan pangan, sandang, dan papan. Melihat keadaan ini, membuka peluang bagi produsen untuk membuka sebuah usaha baru dalam produk makanan. Selain itu juga, banyaknya bahan baku yang melimpah dan mudah diperoleh memunculkan sebuah ide untuk membuka usaha mie ayam Wenak. Usaha mie ayam ini merupakan bisnis yang cukup menjanjikan, terutama untuk usaha mie gerobak dan kios. Indikasinya terlihat dari tumbuhnya usaha ini di setiap tahunnya, di mana kita melihat semakin banyaknya orang yang berwirausaha di bidang ini. Kita juga melihat semakin banyaknya variasi dari usaha mie ayam ini menunjukkan gairah usaha mie ayam menjanjikan. Menurut beberapa pengusaha mie ayam, peluang usaha ini terbuka lebar mengingat banyaknya penggemar mie ayam. Walaupun banyak saingan usaha ini, masih cukup menggiurkan. Salah satu kuncinya adalah bagaimana membuat resep mie ayam ini yang enak. Selain itu, pengaruh tempat juga menentukan. Dengan pengelolaan yang baik, usaha ini akan berjalan dengan lancar. Judul proposal, Mie Ayam Wenak. Struktur organisasi dan peran atau tanggung jawab Ketua Resmayanti, adapun bagian keuangan, bagian personalia, bagian usaha, dan bagian pemasaran. Tanggung jawab dan masing-masing struktur organisasi. Yang pertama, ketua. Ketua adalah penanggung jawab segala aktivitas kegiatan usaha dan memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya usaha. Kedua, bagian keuangan. Bagian keuangan adalah orang yang bertanggung jawab atas keuangan usaha, khususnya dalam hal laporan keuangan. Ketiga, bagian personalia. Bagian ini adalah orang yang mengatur personil atau anggota-anggota. Dan yang terakhir adalah bagian pemasaran. Nah, bagian ini adalah orang yang paling berpengaruh dalam sukses atau tidaknya sebuah usaha. Bagian pemasaran harus memiliki pengalaman dan kemampuan teknis yang mumpuni untuk menjalankan pemasaran sebuah usaha. Terima kasih. Saya akan menyerahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ashraf sebagai pemateri kedua untuk membacakan materinya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi kelompok 4. Adapun materi yang saya bawakan itu target pasar calon customer. Yang pertama, strategi pasar, penjualan, dan distribusi. Merupakan 3 hal yang sangat menentukan kesuksesan suatu usaha di pasaran target pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan oleh usaha ini, yaitu konsumen dari tingkat menengah. Sasaran ditunjukkan pada masyarakat umum, terutama masyarakat yang senang menghiasi rumahnya. Penjualan ini dengan menyalurkan ke toko dan media sosial. Yang kedua, periklanan dan informasi. Periklanan merupakan salah satu usaha promosi pengenalan produk pada masyarakat luas. Promosi dilakukan dengan cara menempelkan pamflet di pinggir jalan, toko-toko, atau tempat keramaian yang sesuai orang bisa membacanya. Selain itu, kami akan memasang iklan secara online atau bisa juga dari mulut ke mulut. Dalam periklanan, usaha kami lebih mengutamakan segi kreativitas dan kualitas yang dibuat. Yang ketiga, calon customer. Customer sangat berperan penting dalam usaha kami. Oleh karena itu, kami menargetkan usaha nantinya ke anak-anak, anak muda dan orang dewasa. Baik,
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah membacakan materinya. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Resmayanti sebagai pemateri ketiga untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pemaparan proposal dari Saudara Ashraf. Baiklah, langsung saja di sini saya akan langsung melanjutkan ke bab 3, yaitu mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan juga dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis yang ada di dalamnya, antara lain kompetensi, khususnya terdapat dalam organisasi yang berakibat pada kepemilikan keunggulan oleh unit usaha yang dipasarkan dalam meningkatkan penjualan. Penjualan merupakan tolak ukur dalam memperoleh laba atau keuntungan suatu perusahaan. Contoh bidang keunggulan diantaranya adalah kekuatan pada strategi pemasaran yang dilakukan, kedudukan pasar, jumlah supplier, ketersediaan bahan baku, pengguna produk, dan kepercayaan pihak yang membutuhkan. Analisis SWOT merupakan teknik penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan penjualan sebuah perusahaan. Analisis ini juga didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan juga dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman. Nah, seperti yang diketahui bahwa SWOT itu merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Di sini saya akan menjelaskan analisis tersebut. Analisis yang pertama yaitu Strength atau kekuatan. Strength di sini disusun dari berbagai keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan, berupa kekuatan atau keunggulan yang dimiliki yang dapat digunakan sebagai alat untuk menarik pelanggan ataupun investor baru. Yang menjadi poin-poin kekuatan kami di sini yaitu yang pertama, rasanya enak dan memiliki tampilan yang unik dari bentuk sajiannya. Kedua, memiliki angka kecukupan gizi yang tinggi. Kemudian dapat disukai dan harganya pun terjangkau oleh semua kalangan. Bahan bakunya terjangkau dan dapat diperoleh, serta cara pembuatannya pun mudah. Analisis yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan ini berupa berbagai hal yang dapat ditingkatkan lagi bagi usaha kami agar tetap kompetitif dalam bersaing di pasaran. Yang menjadi poin-poin kelemahan kami di sini yaitu tidak tahan lama atau mudah basi jika tidak segera habis dipasarkan. Kemudian banyak saingan, belum mempunyai cabang, kurang modal untuk memulai usaha, dan harga bahan baku yang kadang tidak stabil di pasaran. Nah, beberapa poin ini bisa menjadi fokus pengembangan perusahaan dalam menangani setiap kendala yang ada. Poin-poin kelemahan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus segera diselesaikan, sebab bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Analisis yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang ini mengacu pada faktor eksternal yang menguntungkan yang dapat memberikan keunggulan bagi suatu perusahaan atau bagi usaha kami. Peluang kami di sini yaitu penjualan mie ayam enak. Kami ini selain memiliki cita rasa dan tampilan yang unik, juga memiliki kandungan gizi yang tinggi. Kemudian memiliki lokasi yang strategis karena terletak di kampus yang dimana banyak mahasiswa sebagai pelanggan. Analisis yang terakhir atau keempat yaitu threat atau ancaman.
Ancaman ini mengacu pada faktor-faktor yang dapat merugikan usaha kami, yaitu poin-poin ancaman kami di sini yaitu harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa berubah jika harga bahan baku di pasaran pun naik. Kemudian bila turun hujan maka orang akan malas untuk keluar sehingga pembeli tidak akan terlalu banyak. Nah, di sini kami berusaha untuk mencari solusi dari ancaman kami ini agar tidak menjadi penghambat bagi usaha kami. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan mengenai analisis SWOT. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rismayanti sebagai pemateri ketiga yang telah membacakan materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri terakhir yaitu Dara Musti. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rismayanti. Kita langsung saja kita masuk di bab 4 anggaran. Biaya habis pakai total Rp107.000. Biaya perlengkapan total Rp292.000. Harga jual barang. Harga jual Rp7.000 per porsi. Estimasi keuntungan. Laba yang kami terima sebesar Rp33.000 setiap 20 porsi. Penutup. Kesimpulan, menurut kami usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Saran untuk kepuasan pelanggan diharapkan pemilik mie ayam Wenak selalu mempertahankan pelayanan yang sesuai dengan kualitas pelayanan yang telah diberikan dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan dan keinginan dari pelanggan supaya konsumen merasa puas dan tidak merasa kecewa karena salah satu tujuan utama perusahaan adalah memberikan kepuasan bagi pelanggan. Inilah presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan saya kembalikan kepada moderator dengan ucapan banyak terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir yang telah membacakan materinya. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Saya selaku moderator memohon maaf bila ada salah kata dalam proses presentasi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.